Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, haleluya. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1551 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas, pasal 6, ayat 35 dan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa yang mengatakan begini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya ada kemiripan seorang anak dengan karakter bapaknya. Betul? Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Bapa kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Artinya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki karakter Bapa kita. Kita harus serupa, harus mirip dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kalau saudara menyadari, saudara mengaku bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, seharusnya saudara berperilaku seperti Bapa kita yang di surga. Haleluya. Ayat 35 saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat apa yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kerjakan dan lakukan. Di ayat ini juga kita dapat melihat bahwa Allah Bapa kita sungguh Allah Bapa yang sangat baik dan teramat sangat baik. Amin. Haleluya. Mari kita bedah ayat ini. Kita bagi dua ayat ini. Yang pertama kita lihat bagaimana seharusnya perilaku anak-anak Tuhan. Perhatikan, tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, kita harus mengasihi musuh kita. Ini kata firman Tuhan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nggak gampang ini saudara.
Tapi ini yang harus kita kerjakan, karena ini perintah Tuhan. Yang pertama, kita harus mengasihi bukan saja untuk orang-orang yang kita cintai kasih, tetapi kepada musuh kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih sejati. Kasih dari Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi semua orang. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi orang percaya, tetapi juga orang-orang yang tidak percaya. Makanya Tuhan Yesus mati di Golgota itu bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua umat manusia. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita semua, dia rela mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati bagi orang-orang yang membenci dia. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya lebih lagi. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada musuh kita. Orang yang sudah jelas-jelas berbuat jahat, mencelakai, memfitnah kita, tapi firman Tuhan ini katakan, berbuat baiklah kepada semua orang, termasuk musuh-musuh kita itu. Saudara, luar biasa. Ada orang yang berkata, Alkitab sudah dipalsukan, tetapi Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Tidak ada di pengajaran atau kitab suci lainnya yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Yang ada, kalau kita diganggu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, bunuh. Orang yang menutup tempat ibadah saudara, dianjurkan berjihad, lawan. Bahkan mereka menyerahkan hidup mereka, rela mati, bunuh diri, dan sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berbuat baiklah kepada musuhmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mulianya ajaran Kristus kepada kita semua. Tuhan tidak memerintahkan kepada kita hanya mengasihi untuk orang-orang yang mengasihi kita, tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu. Coba saudara cari di ajaran lain. Ada nggak yang mengajarkan seperti ini? Nggak ada, saudara. Hanya Yesus yang mengajarkan sesuatu hal yang berbeda dengan ajaran-ajaran dunia. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, berikan pinjaman kepada mereka dengan tidak mengharapkan balasan. Saudara lihat, wah, ini luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya memerintah kita mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, tapi jadi berkat bagi musuh kita. Haleluya. Dengan berbuat seperti itu, firman Tuhan dikatakan, upahmu besar di surga. Saudara, kenapa upahmu besar di surga? Karena musuhmu tidak akan mungkin berbuat atau melakukan apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memberi dan orang itu tidak dapat membalas pemberian kita, itu berkat. Upahmu besar di surga. Amin. Saudara, tapi kalau kita mengharapkan balasan, kita tidak dapat mendapat berkat di surga, karena kita sudah mendapat balasan dari orang itu. Saudara, kenapa upahmu akan besar di surga? Karena musuh kita juga tidak akan bisa melakukan apa yang kita lakukan. Mengasihi musuh, mereka nggak akan bisa. Mereka nggak akan bisa berbuat baik kepada musuh mereka, nggak akan bisa. Mereka tidak akan memberikan pinjaman. Nah, saudara lihat, kalau kita sudah benci sama orang, saudara, kita mau beri aja malas, betul nggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar memberi kepada musuh kita. Kenapa upahmu besar di surga? Karena musuhmu tidak akan mampu melakukan hal yang sama. Makanya orang yang bisa mengasihi musuhnya, berbuat baik kepada musuhnya, memberikan pinjaman kepada musuhnya, upahmu besar di surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita melakukan hal itu, ada deklarasi di surga. Dan saudara akan diangkat, diakui menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Haleluya.
Masih di ayat 35. Di ayat ini kita akan melihat karakter Allah Bapa kita. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, termasuk orang-orang yang jahat. Tuhan baik kepada mereka. Tuhan mengasihi semua orang, bahkan orang yang munafik, pengkhianat, yang tidak tahu berterima kasih, yang durhaka, yang berbuat dan hidup dalam kejahatan sekalipun. Dengar baik, Tuhan mengasihi mereka. Kalau saudara mendengar kabar baik ini, dan saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, Tuhan mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Dari ayat ini, kita juga dapat mengetahui bahwa Allah Bapa kita memiliki karakter yang sangat baik. Dan lagi, murah hatinya. Haleluya. Sekali lagi ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahasa Inggrisnya berkata begini, like father, like son. Perilaku kita harus sama seperti Bapa kita di surga, yang murah hatinya. Amin. Haleluya. Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah sama seperti Bapa kita di surga? Atau jangan-jangan karakter kita bertolak belakang dengan karakter Allah Bapa kita? Mari kita cek diri kita. Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah mengasihi musuh kita? Atau kita masih menyimpan kebencian dalam hati kita? Saudara lihat, Tuhan Yesus, Dia mengasihi semua orang. Bahkan orang yang menyalibkan Dia, Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Saudara ingat salah satu perkataan salib? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Saudara lihat, tidak ada kebencian dalam hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka, bahkan mereka yang memfitnah, mereka yang menampar, meludahi, mencambuk, yang menggantungkan Yesus di atas kayu salib, membunuh Dia di atas kayu salib. Tidak ada kebencian dalam hati Yesus. Yang ada adalah pengampunan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu, saya dan keluarga pernah ditipu sama keluarga sendiri. Dan jumlahnya sangat besar. Sejak saat itu saya sangat benci sekali orang itu. Karena kasus itu. Jiwa pendekar saya keluar, saudara. Padahal saya sudah hapus, saya download lagi. Padahal sudah lama saya sudah hapus. Saya menjadi sangat-sangat marah dan saya marah sekali, saudara. Dan akhirnya terjadilah hal yang tidak saya inginkan. Saya terperangkap dengan kebencian yang sangat dalam. Dan saya tidak ingat lagi siapa saya. Saya pernah berniat mau bunuh dia. Kalau istri saya tidak tahan, dia mungkin sudah almarhum. Lama sekali, butuh pemulihan. Baru 5 tahun setelah kejadian itu, saya benar-benar terbebas dari kebencian itu. Berat, saudara, ketika kita harus mengampuni orang yang menipu kita. Orang yang sudah kita bantu, tetapi buntutnya malah menipu kita. Saya tahu, itu sangat-sangat berat karena saya pernah mengalaminya. Saya membayar hutang itu selama 5 tahun baru lunas, saudara. Dan orang itu tidak pernah memberi sepeser pun. Saya bayar, saudara. 5 tahun baru terbebas. Selama saya tidak mengampuni dia, selama itu juga pelayanan saya tidak maksimal. Karena ada yang belum beres dalam hidup saya. Apa itu? Hati saya masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada sakit hati. 5 tahun saya terpenjara dengan kebencian itu. Barulah setelah saya melepaskan pengampunan kepada orang itu, baru hidup saya merasakan sukacita. Ada damai sejahtera, dan Tuhan bukakan pintu-pintu berkat.
Amin. Haleluya. Saya percaya orang yang hidup dengan sakit hati, dendam, kebencian tidak akan hidup bahagia. Kalau saudara hidup seperti itu, saudara tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, saya pernah mengalami itu. Saya sudah pendeta, tapi karena saya masih sakit hati, karena saya ditipu dengan jumlah uang yang begitu besar, saudara. Sakit hati, saudara. Dan selama 5 tahun itu, saya tidak merasakan sukacita dari Tuhan. Karena masih ada dendam. Kalau saudara mengaku anak-anak Tuhan, orang Kristen, saudara sudah melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan atau jemaat, dengar baik. Saudara harus steril dengan hati saudara. Tidak boleh ada sakit hati, dendam, atau kebencian yang tinggal di dalam hati kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Artinya hati kita harus kudus, harus steril dengan sakit hati, dendam, dan kebencian. Kalau saudara mau tahu, hatimu sudah steril atau tidak, ketika saudara mengalami satu tantangan, kalau saudara cepat emosi, itu menandakan hatimu belum beres. Tapi kalau hatimu sudah beres, sudah steril, saudara mau dipancing untuk emosi pun, saudara sudah tidak akan terpancing lagi. Saudara sudah disinggung-singgung sampai tersungging-sumbing, saudara tidak akan lagi tersinggung, karena hatimu sudah beres. Kalau dalam hati saudara masih ada sakit hati, dendam, kebencian, saudara tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Tidak layak juga mengaku sebagai anak Tuhan. Kita harus seperti Bapa kita yang di sorga, yang mengasihi semua orang, bahkan musuh-musuhnya pun dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mengaku anak Tuhan, tapi saudara masih ada niat jahat dalam hati saudara, itu menandakan saudara bukan anak Tuhan, tapi anak si jahat itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang jelas-jelas berbuat atau merancangkan kejahatan kepada kita. Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Amin. Tapi Pak Pendeta, orang itu sudah keterlaluan, Pak Pendeta, sudah kelewatan jahatnya. Dengar baik, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka yang berbuat tidak baik kepada kita. Tuhan tidak memerintahkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Haleluya. Saudara lihat kasih Bapa itu luar biasa. Amin. Sadarkah kita bahwa seringkali kita melakukan kejahatan di mata Tuhan? Betul? Tetapi kenapa Tuhan tidak langsung mengambil nyawa kita? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak mau kita mati binasa. Makanya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan terus memberikan kita kesempatan untuk berbenah diri, untuk bertobat. Tuhan juga mau kita melakukan hal yang sama, seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan mau saudara mengampuni dan mengasihi, serta melakukan hal-hal yang baik terhadap musuh-musuh kita sekalipun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara sama seperti Dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Dan Tuhan mau saudara juga melakukan hal yang sama. Amin. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita seperti hatinya, yang murah hati, yang suka memberi tanpa menuntut balasan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 1 sampai ayat 3 berkata begini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Haleluya. Kalau saudara mau mendapat upah dari Bapa kita di sorga, berbagilah tanpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima pemberian kita. Amin. Kalau saudara sudah memberi, jangan mengumumkan itu, kebaikan saudara ke orang lain. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kebaikan saudara. Kalau orang yang kita bantu tidak dapat membalas kebaikan saudara, itu berarti bagian Tuhan yang akan membalas kebaikan yang saudara kerjakan. Haleluya. Amsal 22 ayat 9 berkata begini, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Haleluya. Saudara mau dapat upah dari Bapa kita di sorga? Amin. Berbagilah dengan sesamamu, maka Tuhan akan menggenapi firman Tuhan ini kepada saudara dan saya, yang berbagi kasih dengan sesamanya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Bapak kita murah hati, demikian juga seharusnya kita anak-anaknya memiliki perilaku, karakter yang sama seperti Bapa kita di surga yang murah hati. Haleluya. Kita harus mengasihi walaupun kita dianiaya, difitnah, dimusuhin, dikhianati. Kita tetap murah hati mengasihi mereka, memberikan pengampunan kepada mereka. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Hidup kita harus persis dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang, walaupun kenyataannya kita ditipu, dikhianati, dijadikan modus, tetapi kita harus berbuat baik dan menolong semua orang, karena kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Hari ini kita belajar, kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki karakter seperti Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Like Father, like Son. Bapa kita Tuhan Yesus dan kita anak-anaknya. Jadi karakternya harus mirip dengan Tuhan Yesus. Baik itu dalam bertutur kata, perbuatan kita seharus serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga orang di luar sana melihat ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Haleluya. Yang pertama saudara, seperti apa karakter Tuhan Yesus yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, kita harus punya kasih Kristus. Orang yang ada kasih Tuhan di dalam dirinya pasti bisa mengasihi sesamanya, bahkan bisa mengasihi musuhnya. Karena ada kasih Yesus Kristus Tuhan ada di dalam dirinya. Yang kedua, karakter Tuhan Yesus yang harus kita miliki, kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengampuni. Saya selalu katakan, kata mengampuni ini berarti kita yang benar, kita yang datang kepada orang yang salah, dan kita berkata, saya mengampuni kamu. Kalau kita yang salah datang kepada orang yang benar, itu namanya minta maaf. Tapi pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita yang dalam posisi yang benar, kita datang kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, dan kita berkata, saya mengampuni kamu. Hanya orang-orang yang memiliki karakter Kristus yang bisa melakukan hal ini. Dan saya percaya, saudara pendengar pasti bisa melakukan ini. Sebab apa? Sebab saudara dan saya anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Seperti apa karakter Tuhan Yesus yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus jadi berkat. Harus murah hati. Dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun saat ini rumah tangga mereka sedang retak, hubungan suami istri sedang tidak harmonis, hamba berdoa, biarlah kasih Kristus tumbuh kembali di dalam setiap hati pasangan ini. Sehingga hidup mereka tumbuh kasih mula-mula. Sehingga mereka semakin
mengasihi satu dengan yang lain. Rumah tangga mereka yang tadinya retak, tadinya sudah dingin, dihangatkan kembali dengan kasih Kristus. Rumah tangga mereka dipulihkan. Rumah tangga mereka yang sudah diambang perceraian, Tuhan batalkan pengadilan itu. Dan biarlah mereka bersatu kembali bersama dengan pasangan mereka dan keluarga kecil mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Hamba berdoa usaha pekerjaan mereka diberkati. Masa depan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.